Pemerintah diminta setiap siaga menangkap virus corona masuk ke Indonesia, jangan sampai menyebar virus di Indonesia kecolongan sehingga ada korban di Indonesia. Dikhawatirkan WNA dan tidak mau ke Indonesia. Selain penerbangan dan peristiwa apabila sektor industri energi juga berpotensi akan mengalami kerugian. Misalnya saja pada penjualan aftur, dalam hal ini Pertamina juga berpotensi terganggu. Air Mangga mengatakan pengaruh virus corona cukup besar terhadap ekonomi Indonesia dikarenakan hubungan perdagangan dan peristiwa antara kedua negara cukup erat. Tak hanya itu, ekonomi Cina juga dapat koreksi hingga mencapai 2%. Ekonomi Cina diprediksi turun 1-2%. Sebelumnya Erlangga memperkirakan sektor-sektor yang bakal terdampak virus corona di Indonesia. Farmasi akan berdampak virus corona mengingat beberapa komponen bahan baku masih berasal dari Cina. Namun dia memastikan bahwa industri manufaktur tidak berdampak besar sebab bahan baku yang bisa digunakan di Indonesia untuk industri otomotif bukan berasal dari negeri kurang bagus. Kalau manufaktur kaitannya bahan baku, tapi di Wuhan pusatnya otomotif Indonesia basisnya bukan dari Cina, jadi dampaknya relatif kecil. Katanya meski begitu pemerintah akan terus mendukung pengembangan rantai pasok lainnya yang menggunakan akan berdampak mengingat beberapa industri di Cina tidak bervariasi sehingga mereka secara otomatis menurunkan produksinya. Sekarang mereka lagi penyelenggaraan sampai akhir Februari. Kita masih memonitor perkembangan berikutnya karena virus yang bloknya akan terganggu. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana kosong menghiasi rumah di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis sore 5 Maret 2020 lalu. NF, wanita berusia 15 tahun yang menghuni rumah itu memanggil apa? Bocah 6 tahun diambilkan mainan di bak mati dalam rumahnya. Kala itu hasrat NF untuk membunuh orang sedang berada di puncaknya. Karena sudah terbiasa bermain di rumah NF yang merupakan tetangganya, bocah tersebut menurut korban sempat melepas celananya lantaran hendak bermain air di dalam bak. Setelah berada di dalam bak mandi, bocah itu pun kemudian dibunuh oleh NF. Dalam beberapa menit, remaja putri itu melakukan anak tetangganya tersebut hingga tewas. Adalah fans Chucky hingga Slenderman. Polisi menangkap NF yang bunuh bocah 6 tahun di Jakarta Pusat melakukan aksinya karena terinspirasi film horor yang kerap ditonton. Ada beberapa film yang horor yang menjadi kesukaannya. Ini menjadi peringatan keras kepada kita semua karena dampaknya bisa seperti ini. Kita harus refleksi tanpa menganalisasi. Ya, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila. Halo, selamat siang. Kali ini saya akan membahas tentang berita kapal Tiongkok masuk Natuna, TNI siaga tempur. Pada bulan Januari masuknya kapal penangkap ikan asal Tiongkok ke wilayah perairan utara Natuna ditanggapi oleh serius oleh TNI. TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Satu penambah kekuatan di perairan Natuna dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat intai maritim. Berdasarkan pengintaian yang dilakukan pada Jumat pagi yang terdeteksi adanya 3 kapal
terjaga pantai atau UNCLOS ke Cina, dan sekian 30 kapal nelayan Tiongkok. Kapal-kapal tersebut berada sekitar 131 mil di utara Pulau Natuna, yang berarti sudah masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menanggapi kejadian itu, Panglima Kolgat Wilhan I mengerahkan 1 kapal perang yang bersiaga di Pulau Natuna. Selain itu, 3 kapal perang lain sudah dalam perjalanan menuju Pulau Natuna, maka total 5 kapal perang akan menjaga Laut Natuna. Kekuatan ini masih ditambah sesuai pesawat Boeing pengintai dan sebuah pesawat jasa patroli maritim. Jika situasi memanas, TNI juga akan berencana mengirim pesawat tempur ke Pulau Natuna. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah zona Columbia eksklusif Indonesia. Ditemui sesuai rapat koordinasi tentang perkembangan situasi perairan Natuna di Kemenkopol Polhukam Jakarta, Jumat siang. Menteri Luar Negeri Retno El Marsudi merilis 4 poin pernyataan resmi pemerintahan terkait Natuna. Pertama, pemerintah Indonesia kembali menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kemudian wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melakukan UNCLOS 1982. Ketiga, Tiongkok ikut ambil bagian dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, Tiongkok wajib menghormati implementasi UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak akan pernah mengakui 19 baseline sepihak yang tidak dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Cukup sekian berita hari ini. Wassalamualaikum. Pada hari ini, Rabu tanggal 11 Maret 2020 akan diadakan senam pagi di Bundaran HI. Senam tersebut dapat diikuti oleh semua kalangan, bahkan telah diarahkan beberapa kepolisian untuk menjaga ketertiban selama acara. Tidak perlu dikhawatirkan, senam pagi ini tidak dipungut biaya. Acara ini dibuat sebagai pendekatan kepada warga DKI Jakarta, kepada gubernur, kepada warga-warga yang berada di sekitar Jakarta, khususnya ditunggu kedatangannya di Bundaran HI Rabu pukul 07.00. Sampai dengan selesai diadakannya senam ini hanya untuk mendapatkan kita sebagai warga DKI kepada gubernur Garut kita. Semoga adanya senam ini bisa membantu kita lebih dekat kepada gubernur kita dan lainnya. Terima kasih dari saya, semoga berita ini bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sulaiman Dan saya Muhammad Roben Alyadi. akan membawakan berita yang akan disampaikan oleh saya dan Roben Alyadi. Berikut beritanya. Berita tentang maritim Indonesia di perairan Natuna Utara. Pengetahuan akan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki potensi besar akan kekayaan laut dan pengetahuan yang terhubung dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Dewasa ini, warga negara Indonesia telah paham dan sadar akan besarnya kekayaan laut dan masa ini dapat diamankan kesejahteraan rakyat. Republik Indonesia yang senior Joko Widodo juga secara jelas telah menyampaikan bahwa laut Indonesia adalah masa depan bangsa serta bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Institusi Pendidikan Tinggi Indonesia, Institusi Teknologi Bandung menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan gelar kuliah umum yang akan diisi langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat tanggal 3 bulan 2 tahun 2017 bertempat di Aula Barat ITB. Dalam serangkaian acara kuliah umum ini terdapat penandatanganan MOU antara pihak ITB dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diisi oleh Dr. Suci Pujiastuti atau yang lebih akrab disapa Ibu Susi. Ini dimoderatori langsung oleh salah satu dosen ITB, yaitu Bapak Kirsan Mantri Projonegoro. Beliau mempunyai terbuka untuk umum dan mendapat sambutan yang baik dari berbagai pihak, melihat dari banyaknya peserta yang memenuhi Aula Barat ITB, mulai dari kalangan teman, dosen, mahasiswa maupun media massa. Tensi diplomatik antara Indonesia dan Cina meningkat saat ini menyusul pelanggaran wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE
ZEE Indonesia oleh kapal-kapal Cina di perairan Natuna Utara Senin 30 bulan 12 2019. Lalu KRI TJT tadi 381 yang sedang berpatroli di perairan Natuna Utara memergoki sebuah kapal penjaga pantai Coast Guard Cina di wilayah ZEE Indonesia. Kapal penjaga Cina tersebut sedang mengawal sejumlah kapal ikan Cina yang sedang melakukan kegiatan ilegal unreported, unregulated, atau fishing di sana. Namun pemerintah Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya menyatakan pihaknya memiliki hak atas kapal tersebut berdasarkan konsep 9/9. Pemerintah Cina memiliki alasan historis bahwa perairan tersebut sejak dulu menjadi tempat kapal-kapal nelayan Cina beraktivitas. Pelanggaran tak dilakukan oleh kapal Cina. Komando Armada 1 TNI AL melaporkan kehadiran penjaga pantai Cina di perbatasan ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara. Kamis tanggal 2 bulan 1 2020 yang mengawal beberapa kapal nelayan Cina. Pemerintah Indonesia melayangkan protes atasi dan menolak klaim Cina yang menyatakan berhak atas wilayah perairan tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan klaim Cina tersebut bersifat sepihak atau unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak diakui oleh UNCLOS 1982. Sekian dari kami. Keempat, Indonesia tidak akan pernah mengakui 19 deadline klaim sepihak yang tidak dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Cukup sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra. Perkenalkan, nama saya Raditya Purwaswara. Magelang diterjang banjir bandang, ratusan warga mengungsi. Magelang, masyarakat di Dusun Semen dan Dusun Mudan, Desa Salam Kanci, Kecamatan Badongan, Kabupaten Magelang dikagetkan dengan datangnya banjir bandang di wilayahnya. Sabtu 29 Februari 2020. Warga di dua dusun ini terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Kepala Pelaksanaan Harian Kalakal BPBD Kabupaten Magelang, Edi Susanto, kepada wartawan di lokasi pengungsian TPA Dusun Dalapan Salam Kanci mengatakan hingga Sabtu pukul 19.15 WIB tercatat 118 jiwa yang mengungsi ke 5 titik lokasi. Namun sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, beberapa warga dari Dusun Mudan juga datang ke TPA Dusun Dalapan untuk ikut mengungsi. Beberapa warga kepada KR Jakong di lokasi pengungsian mengatakan hujan deras turun di kawasan Pit dan wilayahnya. Sabtu siang, semula air lancar mengalir, namun beberapa saat kemudian air yang datang berubah warna keruh dan debit airnya semakin meningkat. Sejumlah warga berusaha membuat aliran agar air tidak masuk ke dalam rumah, namun air bercampur lumpur yang datang semakin besar. Ada juga bongkahan pepohonan yang ikut terbawa arus. Di saat sama juga terjadi tahan bergerak tanah di tempat merobohkan rumah Isrohan 40. Banjir ini juga menghanyutkan 3 sepeda motor milik Dailia. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.